Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gonzaga dalam mata kuliah komputer dasar. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer. Apa itu komputer? Tentunya komputer itu merupakan perangkat yang sudah tidak asing lagi untuk kita-kita di zaman ini. Terlebih lagi di saat pandemi, kebanyakan dan mungkin hampir semua kegiatan, hampir semua lingkup masyarakat sudah mengenal apa itu komputer. Namun mungkin ya belum atau masih banyak orang yang belum bisa membedakan apakah ini komputer atau bukan. Di masa pandemi kita semua menggunakan komputer, entah itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk sekedar mencari ilmu, dan masih banyak lagi. Tapi tahukah kamu komputer itu seperti apa dan apa saja komputer? Mungkin beberapa gambar ini bisa menjelaskan komputer. Komputer itu tidak harus seperti berbentuk, harus ada monitor, harus ada keyboard, harus ada mouse seperti dua gambar ini ya, ini komputer dan laptop. Tapi bisa juga HP ataupun smartwatch ya. Kenapa itu bisa digolongkan komputer? Karena komputer itu pada dasarnya memiliki 4 prinsip, yaitu memiliki input, memiliki prosesor atau CPU, memiliki storage atau data atau memori, dan dikeluarkan melalui output. Nah, kalian sudah tahu barang yang memiliki 4 prinsip kerja itu bisa digolongkan sebagai komputer. Nah, tapi tahukah kalian sejarah komputer itu bagaimana sih? Kapan dia memulai dan siapa pertama kali penemunya? Ayo kita lihat. Nah, di sini sudah ada gambar wajah seseorang. Beliau adalah Charles Babbage. Nah, Charles Babbage ini merupakan seorang ahli matematika Inggris. Beliau yang menemukan komputer pertama kali pada tahun 1822. Nah, awalnya si Charles ini ingin menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Yang kemudian dia menemukan mesin yang ada di sebelah sini. Ini adalah hasil mesin ciptaannya, diberi nama Difference O Machine. Nah, ini yang bentuknya jauh sekali ya, seperti yang komputer-komputer yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, nah, ada beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Herman Bailey. Beliau ini merancang sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880. Nah, karena inovasi beliau ini, pemerintah menghemat anggaran sebanyak 5 juta dolar AS karena mesin ini. Nah, lalu beliau mengembangkan potensinya, beliau belajar lagi di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Nah, di sini adalah logo-logo komputer IBM, logo-logonya dari awal tahun 1889 sampai yang saat ini yang terbaru. Nah, itu adalah kisahnya beliau. Lalu selanjutnya, nah, beliau adalah Alan Turing. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali mengembangkan mesin komputer digital pada tahun 1930. Beliau berhasil mengembangkan komputer yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Karena jasa beliau, komputer yang ia ciptakan dinamakan mesin Turing. Nah, jadi ini mesin Turingnya. Sebelum Perang Dunia II pecah, Konrad Zuse, nah ini beliau, si Konrad Zuse, merupakan insinyur mesin asal Jerman yang mengembangkan komputer digital bernama Z1. Nah, ini komputernya ini. Komputernya dapat diprogram nih, sudah mulai diprogram. Nah, beliau menciptakan komputer ini, menciptakan mesin ini itu di Berlin pada 1936. Ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Tapi sayangnya mesin ini dihancurkan pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Nah, lalu selanjutnya ada John Moseley. Pada 1943 ia berhasil menciptakan mesin yang bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau disingkat ENIAC, yaitu ejaannya. Tujuan awal beliau adalah membantu tentara dalam memprediksi serangan. ENIAC ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. Karena banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, dibutuhkan ruangan seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Nah, ini ruangannya seluas ini dan mesin-mesinnya banyak sekali ini. Untuk mesin-mesin yang zaman-zaman dulu ini digunakan untuk tentara, terutama tentara angkatan darat untuk memprediksi serangan musuh. Nah, selanjutnya kita berganti ke wanita ini. Siapakah beliau? Beliau bernama Grace Hopper. Nah, Grace Hopper ini siapa? Grace Hopper ini adalah ilmuwan komputer wanita yang mencetuskan
mencetuskan bahasa pemrograman bernama COBOL pada 1954 untuk membantu pengguna dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Jadi sebelumnya ketika di era ini semuanya masih dalam bentuk angka, di programnya semua masih dalam bentuk output angka, belum berupa perintah kata-kata, jadi masih sangat rumit waktu itu. Nah, lalu berkat beliau terciptalah ini COBOL ini atau bahasa pemrograman yang kita kenal saat ini. Nah, selanjutnya setelah beliau terciptalah Fortran. Nah, Fortran ini seperti ini tipenya, bentuknya diciptakan oleh beliau. Beliau ini bernama John Backus pada tahun 1954. Nah, beliau ini juga merupakan anggota IBM dan beliau juga yang memimpin penciptaan dari Fortran ini dan memimpin IBM saat itu. Lalu IBM memiliki ambisi nih untuk memimpin tren komputer global pada saat itu. Lalu IBM menciptakan perangkat komputer atau perangkat mesin bernama IBM 650. Nah, bentuknya seperti ini untuk dipasarkan secara massal. Lalu pada 1965 komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Setelah itu, di saat ini mereka masih termasuk komputer nih. Jadi yang sebelah ini tadi dia adalah IBM 650. Nah, yang ini dia adalah Programa 101. Nah, yang ukurannya jauh lebih ringkas, jauh lebih kecil dibanding dengan IBM 650 ini. Nah, yang ukurannya nih sama kok kayak mesin ketik yang zaman dulu itu. Nah, dia memiliki keunggulan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Nah, rollernya ini mungkin ya. Selanjutnya tahun 1970 itu muncul ini. Apakah ini Xerox Alto? Nah, ini dia menandakan kemunculannya Xerox Alto ini menandakan kelahiran komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirim email dan mencetak atau ngeprint dokumen. Xerox Alto ini memiliki desain yang sudah menyerupai komputer ya. Kita lihat kan sudah komputer jadul ini memiliki komputer, ada layarnya, ada keyboardnya, dan juga sudah dilengkapi dengan mouse. Pada tahun yang sama sudah tercipta juga nih ada yang namanya disket, Ethernet atau mirip dengan kabel LAN ini, lalu DRAM atau sama kayak bentuknya RAM, DRAM atau Dynamic Access Memory. Nah, lalu ada sebuah komputer single circuit pertama diperkenalkan oleh Apple I yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak nih. Ini komputer pada tahun 1976. Lewat sebuah perangkat bernama Acorn, IBM menyempurnakan desain komputer pribadi yang dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Nah, ini merupakan desain yang dibuat oleh IBM. Nah, ini sudah termasuk canggih waktu itu karena sudah berwarna dan dilengkapi dengan berbagai interface yang ditawarkan. Selanjutnya, CD-ROM atau tempat memori CD itu hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB pada 1983. Selanjutnya, Microsoft memperkenalkan Word atau Word itu aplikasi atau software untuk pengetikan dokumen. Selanjutnya diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Nah, Macintosh ini merupakan komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Nah, selanjutnya Microsoft nggak mau kalah saing nih. Mereka meluncurkan sistem operasi Windows atau yang kita kenal sebagai Windows OS sebagai operasi sistem dari komputer yang menawarkan keunggulan dari multitasking. Ya, berarti sudah bisa menjalankan berbagai program pada waktu itu dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple pun nggak mau kalah nih, akhirnya mengeluarkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook. Nah, bentuknya seperti ini ya. PowerBook ini merupakan sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja. Nah, dari sini kan sudah mulai bisa dibawa kemana-mana saja, daripada yang ini kan harus berat nih kalau komputer yang ini kalau kita bawa kemana saja. Nah, selanjutnya memasuki abad yang ke-21 atau abad kita sekarang ini sudah mulai modern lagi. Ini banyak sekali bermunculan inovasi. Yang paling pertama adalah ini, yaitu USB drive ya, atau flash disk lah kalau kita nyebutnya zaman sekarang. Ini tentunya lebih besar, menawarkan penyimpanan yang lebih besar daripada yang CD-ROM tadi, hanya 550 MB. Lalu aplikasi-aplikasi lain mulai diperkenalkan pada abad ke-21 ini seperti YouTube, terus Mozilla Firefox ini dari 2002 sampai sekarang ini ada MySpace juga. Nah, lalu pada 2006 penggunaan laptop
semakin majur di masyarakat. Nah, tadi kita tahu ya dari sini. Nah, ini kan ini cikal bakal ini terbentuknya atau lahirnya laptop dari sini yang bisa dibawa kemana-mana nih, portable. Nah, ini mulai hadir bentuk-bentuk laptop yang seperti ini. Nah, ini 2006 nih, lalu didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang disahkan atau diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada 2007. Makin modern nih, semakin kesini semakin modern dan bentuknya semakin ringkas daripada yang generasi sebelumnya dan lebih enak dilihat juga, nggak terlalu ribet ya. Udah pakai touchpad ini dan keyboard, sudah ada beberapa channel inputnya. Lalu Steve Jobs juga memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Nah, ini contoh iPadnya. Kalian juga tahu kan iPhone itu seperti apa, dan sekarang sudah canggih sekali untuk fitur-fiturnya juga daripada yang dulu. Ini masih iPad generasi pertama ini. Nah, selanjutnya tahun 2011 mulai lahirnya Internet of Things. Nah, Next Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai IoT atau Internet of Things, itu singkatannya. Pertama di dunia. Produk IoT lainnya semakin menjamur di pasaran. Nah, kenapa kok di sini IoT ini terhubung kemana-mana? Karena sekarang itu, zaman sekarang semakin canggih, semuanya dihubungkan melalui komputer. Komputer itu ya tadi memiliki 4 prinsip dasar. Ada input, ada prosesornya atau yang mengolah semuanya, lalu ada memori atau data, lalu dikeluarkan melalui sebuah output. Nah, jadi internet ini dia menghubungkan, jadi sebagai penghubung. Inputnya dari mana sih? Inputnya itu dari kita yang menginginkan sesuatu. Misalkan kita mau pergi nih, banyak kan sekarang mobil-mobil yang apalagi di daratan Eropa sana sudah mulai canggih, sudah ada autopilot yang mungkin dikenalkan bil terbang, mungkin sedang diinovasi. Terus ada ini lampu, banyak juga di Indonesia juga sudah mulai masuk yang dikontrol melalui HP, melalui suara atau melalui perintah dari software tertentu. Ini juga ada mesin, mungkin mesin pembuat kopi ini. Nah, lalu ini ada monitor, laptop, CCTV yang bisa kita pantau dari website khusus di jalan, bisa kita lihat, bisa kita akses juga CCTV rumah. Terus ada mesin pemasak ya, ada oven, microwave, sini mungkin jam, speaker, dan masih banyak lagi yang tentunya tidak lepas dari kehidupan kita. Dan ini sudah mulai sangat canggih untuk di masa-masa ini. Jadi seperti itu perkembangannya, mulai dari yang komputer yang bentuknya sangat besar hingga sampai sekarang bisa dikendalikan oleh dan dibantu oleh internet untuk kita mengendalikan beberapa perangkat ya. Itulah perkembangannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.